dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, seorang imam yang tidak boleh menikahi janda, Yehezkiel 44:22. Tapi kalau jemaat biasa boleh di dalam Ya. pengajaran orang Yahudi. Tapi di pengajaran orang Kristen, orang yang ditinggal suami. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ditinggal cerai, tetap masih ada keterikatan antara manusia itu sendiri atau pasangan itu sendiri, orang itu sendiri dengan Tuhan. Itu kalau yang saya pahami seperti begitu. Dan kalau untuk yang kalau kita melihat kembali kepada kitab Ulangan yang diajarkan Musa sama di dalam Perjanjian Baru itu sama. Cuma Iya. lebih menitik beratkan kepada kalau seandainya status janda atau dudanya itu statusnya itu ditinggal mati. Sekalipun saya belum menikah dan contoh, maaf ya Bun, saya menjadikan bunda ini sebagai pasangan saya, tetap saya dikatakan Cina sekalipun saya belum berpasangan. Sedang karena pasangan dari bunda ini masih hidup gitu. Iya. Kalau saya melihat secara menyeluruh Bible, secara menyeluruh ya, Hmm. ini kalau dipertahankan Matius 5 ini nomor 32 atau yang ada di dalam kitab Matius 19 nomor 7 nomor 9, kalau itu dipertahankan, saya rasa itu adalah sikap diskriminatif terhadap wanita. Gini Bang, Kenapa? oh ya, Sedikit. Karena di dalam kitab yang sama, kitabnya teman Kristen, di dalam 1 Yohanes 2 misalnya, nomor 1, nomor 2. Anak-anakku, hal-hal kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Zina ini kan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, zina, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus akan mendamaikan segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Artinya bahwa ketika wanita janda tadi yang dicerai karena berzina, itu sudah memiliki pendamai dosa, yaitu Yesus. betul. Sehingga hukum untuk kemudian dia harus sendiri sampai dia meninggal, itu gugur gitu loh Bang. Tapi Ya, kalau dipertahankan berarti ini diskriminasi terhadap perempuan. ini bukan bentuk diskriminasi karena dalam semua ayat itu tidak mendiskriminasi. Itu bukan bentuk diskriminasi. Makanya tadi saya katakan itu kita tidak bisa mempelajari atau memberikan penjelasan tentang konsep atau cara berpikir dari ketuhanan itu sendiri. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang, kepada nabi atau rasulnya, itu yang disampaikan dan kita hanya menjalankan sesuai dengan anjuran itu. Soal masalah diskriminatif atau apapun itu, saat kita membuat keputusan, contoh ini kita berbicara hanya kepada konteks janda atau pasangan yang ditinggal cerai, bukan ditinggal mati. Itu dua hal yang berbeda. Yang pertama, janda ditinggal mati, dia masih memiliki hak, dia mempunyai hak karena tidak ada keterikatan sumpah atau janji setia itu. Sedangkan kalau orang yang bercerai, dia mempunyai keterikatan itu. Baik keterikatan antara manusia dengan manusia dan keterikatan manusia itu sendiri dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau mengelaborasi cara berpikir Tuhan, kita tidak bisa, kita ini hanya manusia. Jadi kita hanya menjalankan apa yang ada dalam ajaran itu. Soal keputusan pribadi antara manusia itu sendiri yang ditinggal cerai, saat dia mau memutuskan untuk
menikah atau dia mau melacurkan diri, itu keputusannya. Dan kalau untuk dalam ajaran saya untuk bagaimana perilaku kita terhadap orang-orang yang memiliki status janda atau duda atau anak-anak yatim, piatu, fakir-fakir miskin, itu kita ada juga. Cuma kita tidak bisa langsung memakai status kejandaannya, itu kita harus memakai itu sebagai keinginan hasrat pribadi kita, tidak. Kita hanya bisa bercermin pada apa yang ada dalam ayat Alkitab. Dan tidak ada ayat-ayat juga yang setiap ayat yang diturunkan itu ditujukan bukan hanya satu kepada imam-imam saja, tidak, tapi kepada semua manusia. Dan untuk masalah imam-imam sendiri, mereka juga punya hak. Mereka boleh menikah, mereka boleh, itu kembali kepada hak pribadi seseorang, kehendak bebas seseorang. Saya memutuskan bercerai, dan saya mau menikah lagi. Saya punya hak untuk melakukan itu. Tapi dari satu sisi penilaian agama, itu salah. Karena saya memiliki keterikatan itu. Makanya ditegaskan lagi dalam perjanjian baru itu, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Sekalipun manusia itu sendiri yang menjalaninya, kalau dia mau memutuskan untuk bercerai, terus dia bertobat, ya dia harus pahami itu. Pertamanya jalannya itu, keputusan pilihan yang dia ambil, dia harus pahami itu. Jadi memutuskan sesuatu itu harus ada kesadaran diri. Tidak bisa kita hanya mengikuti kehendak, tapi di satu sisi kita selalu bercermin kepada ayat Alkitab. Lah, perbuatan kita yang pertama ini dilakukan sudah melanggar. Tentunya kita harus taat itu. Untuk masalah dia mau nikah kembali, itu keputusannya dia. Dan dia mau bertobat bagaimana, itu keputusan dia dengan Tuhan. Masih di sini ada pemisahan hak atau pemisahan pemikiran antara kita manusia dengan manusia dan pemikiran Tuhan itu. Makanya kita tidak bisa menilai cara berpikir Tuhan. Tapi kita yang bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di luar dari itu, tahulah konsekuensi kita saat kita menempuh jalan ini. Karena saat kita melakukan suatu ikatan sumpah pernikahan itu janji kita bukan janji kepada manusia saja, kepada pasangan kita, tidak. Itu janji kita kepada Tuhan. Dan itu disahkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau saat manusia memutuskan untuk bercerai, pahami dulu konsekuensinya. Harus ada kesadaran diri. Jangan kita mencari ayat-ayat yang menjadi pertolongan kita, tidak. Oke, baik Bang, saya tanggapi ya. Nanti Abang gantian kita. Jadi gini, ini masalah yang klasik menurut saya, gitu ya. Kalau saudara saya ini mengatakan ya tergantung itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kan kaidah datanya sudah jelas Bang. Matius 5 itu kan sudah memutuskan itu paku mati. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina, kan gitu Abang. Nah, sedangkan ada ruang yang dibuka oleh kitab saudara yang mengatakan, ya jangan khawatir kalau kita berdosa karena ada pendamai, yaitu Yesus Kristus. Betul. Nah, sekarang menurut Abang, ketika kita melihat 1 Yohanes 2, nomor 1, nomor 2 ini, tapi apabila di antara kalian ada yang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia telah mendamaikan segala dosa kita. Nah, menurut saudara, apakah dosa zina yang dilakukan ibu tadi itu tidak diampuni? Sehingga diampuni. Kalau diampuni berarti dia boleh nikah karena dia bukan lagi pezina. Bagaimana ini dikatakan bukan lagi pendosa? Tadi kan katanya diampuni Bang. Tadi kan diampuni. Apakah wanita yang sudah diampuni dosa zinahnya itu masih dikatakan sebagai pezina? Gini,
itu sama dengan logikanya begini. Saya mencuri, saya diampuni, tapi saya boleh melakukan pencuri lagi. Dosa nggak? Iya, maksudnya gini, Betul kan? Anda Sama mencuri, aja. Anda mencuri, Saya mencuri. dosa Terus Anda saya dihapuskan. diampuni. Iya, Nah, saya boleh melakukan pencurian itu lagi. iya boleh. Tapi kan Lah, masalahnya, kan gini, saudaraku, gini. Di dalam kitab saudara Mm-mm. dikatakan, barang siapa menikahi wanita yang berzina, maka dia dihukum berzina. Padahal Betul. kan tadi dosanya sudah diampuni. Kenapa Iya. dia masih disebut sebagai pesina? Kenapa dosa zina itu masih dinisbahkan kepada dirinya? Gini, saat dia memutuskan diri untuk bercerai, dosanya diampuni. Hmm. Tapi zina kan masih ada. Dalam artian, saat dia memilih untuk menikah saat istrinya atau suaminya masih ada, masih hidup, ya itu dikatakan zina. Makanya saya tadi menggunakan analogi seperti begini. Saya mencuri, setelah saya mendapat pengampunan dosa, saya mencuri lagi. Sama aja berdosa kan? Iya, tapi tadi itu sudah nikah. Penerapannya itu sama. Dia bertaubat, lalu kemudian Iya, menjalin betul. hubungan yang baik dengan laki-laki lain. Gini, Pak. Kenapa dia masih disebut berzina, sementara dia tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 2, dosa apapun itu yang dilakukan oleh orang Kristen, ada yang mendamaikan dosa itu, yaitu Yesus Ada yang Kristus. mendamaikan. Ada yang mendamaikan bukan berarti sudah didamaikan atau sudah diampuni, Anda kembali lagi kepada perbuatan yang Anda inginkan. Enggak, wanita ini tidak melakukan persinahan lagi. Wanita ini bertobat Ini, makanya menjadi tadi saya wanita batasi. yang soleh. Tadi saya Wanita katakan itu. yang benar gitu loh, Bang. Tadi dia sudah bertobat. Dia sudah isinya dia sudah dia bercerai. Dia mengakui dosanya, dia bertobat dan dia Iya. dapat pengampunan. Nah, setelah dia dapat pengampunan ini, bukan berarti dia sudah bebas dari perzinahan, tidak. Iya, maksudnya gini loh. Inilah yang saya katakan, wanita terlalu didiskriminasi kalau gini. Tidak ada gini. Kalau untuk masalah berbicara diskriminasi, dalam ayat Alkitab juga ada berbicara batasan-batasan perempuan dan dalam Al-Quran juga berbicara ada batasan-batasan perempuan. Iya. Hal-hal yang itu kan salah satu bentuk diskriminasi sebenarnya, ya kan? Nggak, maksudnya ini loh kasus Daniel yang Gini. Jadi janganlah Iya, iya. memakai kata diskriminasi ini karena kalau kita jelas, berbicara Bang, jelas. Oke, gini. jelas. Karena dalam ayat-ayat dalam Alkitab pun juga ada membatasi hak-hak perempuan terhadap laki-laki dan juga ada membatasi hak-haknya anak sulung dengan anak yang urutan kedua. Itu kan ada batasan-batasan tuh. Semua Nggak, kita jangan melebar gini, dulu. masalahnya gini kan kalau kita membawa Kita bela kata janda-janda diskriminasi, dulu ini. Kita sedang betul. membela janda-janda dulu ini. Betul, masalahnya bahasa atau kata yang dipakai abang ini mendiskriminasi gitu. Sedangkan Biarkan saya untuk membuktikan itu, Bang. Boleh nggak? Pertama, Silakan. oke, baik. Pertama, di dalam Gini, kitab, maksudnya gini. Maksudnya sebelum abang sampaikan, iya, maksud saya ayat-ayat yang seolah-olah, maksudnya bukan seolah-olah, membatasi hak-haknya perempuan terhadap laki-laki, itu kan ada tuh dalam kedua kitab ini. Ada batasan-batasan tuh. Nah, itu yang disebut diskriminasi kalau cara pandang kita sebagai manusia. Sedangkan kita tidak bisa menelusuri cara maksud dari tujuan Tuhan itu seperti apa membatasi hak-hak ini. Itu sama saja kita mau mencoba menjelaskan cara berpikir Tuhan. Sedangkan yang disampaikan Tuhan tidak sama, kita memulai membangun argumen baru untuk menjelaskan cara berpikir Tuhan. Itu kan satu kesalahan kan, Bang? Jadi diskriminasi di sini itu yang disampaikan Tuhan seperti apa ya kita mengikuti seperti begitu. Sebenarnya itu bukan diskriminasi, itu hanya membatasi tupoksi-tupoksinya saja. Batasan-batasan itu bukan mendiskriminasi. oke, Kalau mendiskriminasi, kalau diskriminasi secara manusiawi, oke. Nah, sekarang gini, Bang. Kalau dibalik, misalnya perceraian terjadi oleh karena suami yang berzina, apakah suami ini bisa menikah? tidak. Itu Ada bukan- dalilnya itu bukan- nggak?
Bang, itu bukan hanya terpaku kepada satu pihak saja. Lah ini Kepada dalilnya bang, abang. Ini kita nggak betul. bisa. Kita ini Gini, maksudnya berdebat. gini, Ini berbicara maksudnya gini. mengenai istri bang, bukan suami. Nah sekarang kalau misalnya persinahan terjadi di kalangan suami istri, yang bercerai adalah suami, maka cerai mereka karena zina. Apakah suami nggak boleh menikah lagi? Ya tidak boleh. Tidak Dalilnya ada boleh. nggak bang? Barang siapa yang menikahi suami yang diceraikan karena berzina, maka dia telah berzina dengan suaminya tersebut. Ada nggak dalilnya? Layaknya diskriminasi terhadap wanita dalam Matius 5 nomor 32 ini. Ada nggak bang? Gini, konsepnya Laki-laki konsep yang bercerai karena zina nggak boleh nikah lagi. Ada nggak? konsepnya di sini adalah waktu kalau dalam ini pembahasan Alkitab itu permasalahannya ada di perempuan. Nah, kalau Tapi permasalahan ada di laki-laki, ya sama. ada dalilnya? Sekarang gini, ayat ini tidak ditujukan hanya untuk sebagai perempuan saja, tapi A- kepada pasangan itu sendiri. Abangku, ini jelas dikatakan di dalam kitab Gini, saudara dalam bahasa Yunani ya silakan. gune. Gune itu istri, abang. Betul, betul. Maksudnya begini, Hmm. itu ayat itu tidak menitik beratkan kepada perempuan saja. Lah Tapi bagaimana kenapa bisa kepada lari ke perempuan? laki-laki Gini, sementara disebut gune istri raja? gini, atau gini. Eh, Abang silakan cari ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya karena zina, laki-laki itu boleh menikah lagi. lah masalahnya dalil tidak Iya, ada betul, sisi betul. gos. Sisi Gini, gos itu artinya gini. suami. Tidak ada. Itu kan aturannya itu tidak berlaku hanya untuk satu perempuan, tetapi kepada kedua pasangan itu. Satu pasangan itu, kan satu Abang, pasangan sini kan ada laki-laki perempuan. tidak ada bunyinya untuk laki-laki, Betul, bang. makanya Hanya untuk perempuan ini. saya memberikan ayat, memberikan saran Eh, kepada Abang Suma supaya iya, mencari ayat yang di mana laki-laki menceraikan istrinya boleh menikah lagi, laki-laki itu boleh menikah lagi. Abang boleh cari. iya. Di situ Jadi, berarti di situ mencari. Di situ tidak abang gini, berpatokan gini, kepada bukan, gini. Bang. Maksudnya gini, dia tidak berpatokan kepada suami atau istri. Saya kasih bukti, bang ya. Efesus Ah, 5 nomor 21. Hai istri, taatlah kepada suami seperti kamu taat kepada Tuhan. mm. Oke? Tidak ada dalil, wahai suami, taatlah kepada istri seperti kau taat Betul. kepada Gini, Tuhan. Ini apa gini Bang. maksudnya, Ini abangku? ini kita berbicara tentang perceraian, bukan berbicara antara hubungan yang manusia dengan manusia atau hubungan Ini pasangan. bias, Kita, ini iya. dampak terhadap Loh, dampak bagaimana? hukum Gini. syariat yang ada di dalam kitab saudara. Gini, 1 abang Petrus kalau 3 begitu, nomor Bang 1, hai Bang istri, salah menerjemahkan itu. Sedangkan tunduklah taat, iya betul, tunduklah hai istri, kepada tunduklah suami kepada sama suamimu. seperti Bukan tunduk berarti, kepada gini. Tuhan. Bukan berarti kalau kita mau kembali kepada arah pembicaraan kita, bukan Ya. berarti hai suami, menikahlah karena istrimu berbuat zina. Enggak, maksudnya mana Loh, dalilnya? Mana gini, dalilnya pelarangan, Bang? itu hanya gini, Pelarangan gini. suami untuk menikah lagi. Itu hanya antara kesetaraan antara suami, istri, anak-anak. Dia berbicara tentang tupoksi itu. Bukan berbicara tentang konteks perceraian atau pernikahan ini. Kalau masalah-masalah dalam pernikahan tentang hubungan suami istri, itu berbeda lagi dengan konteks perceraian ini. Waduh, Loh, memang berbeda dalam artian begini. Tadi kan Bang Suma kan menitik beratkan kepada janda yang ditinggal cerai. iya. Sekarang ketika Nah, seorang sedangkan Bang Suma membawa ayat lagi dalam Efesus atau apa tadi itu menerangkan bahwa kapasitas seorang istri untuk tunduk kepada suami. Nah, di sini yang dititik beratkan dalam perceraian di sini mana? Sedangkan itu antara hubungan. enggak, maksud saya gini loh, Abang. Terhadap gini. Ini Itu kan respect kita terhadap berbicara suami, mengenai terhadap diskriminasi istri, tadi. iya, Ya betul. kan? Nah, Gini, bagaimana kalau yang berzina itu adalah suami, terjadi perceraian. Nah, pertanyaannya, itu apakah gini. boleh suami yang sudah bercerai Makanya tadi itu menikah lagi? mengatakan jangan memakai kata diskriminasi karena Lah, kalau itu kita fakta, berbicara Bang. betul kan dalam Al-Qur'an juga untuk untuk menerangkan tentang diskriminasi juga ada. Kalau secara tidak menjelaskan secara diskriminasi ada, tapi untuk ayat-ayat yang menempatkan posisi perempuan di bawah kastanya laki-laki kan juga ada.
Itu kan salah satu bentuk diskriminasi kan? Makanya saya bilang jangan memakai kata diskriminasi. Karena kalau kita berbicara tentang diskriminasi, itu sama saja kita berbicara ketidakadilan kepada Tuhan. Betul tidak Bang? Koreksi dulu Bang. Iya, Apa iya, Abang sedang berbicara ketidakadilan dari Tuhan itu sendiri? iya. Bahwa Allah itu tidak adil. Jadi kita tidak bisa membawa kata diskriminasi sini. Kita tidak bisa memaksa pikiran kita untuk menjangkau pikirannya Tuhan. Iya, jadi Makanya gini, tadi, Bang. jadi Abang Sebenarnya kalau gini, membawa sebenarnya antara ayat yang tadi perempuan harus tunduk kepada suami, istri harus tunduk kepada suami, itu berbicara konteksnya apa? Hubungan antara suami dan istri. Nah, berbeda dengan hubungan perceraian. Gitu kan, kita kan kembali kepada pembicaraan kita tuh. Di sini kan tadi kan Abang Zuma membawa hak-haknya seorang janda. Hak-haknya seorang janda itu sudah ada dalam dalam kitab-kitab Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Tupoksi-tupoksinya jelas. Tapi kita tidak memakai sebagai kebutuhan biologis atau keinginan jasmani kita, tidak. Tapi kita memperlakukan dia mempunyai hak. Punya hak-hak, kita harus mengasihi, kita harus memberikan bantuan, kita harus memberikan ulur tangan. Karena itu kapasitasnya sebagai janda, bukan berarti kita harus memakai kapasitasnya itu memakai sebagai alat atau tameng atau sarana untuk kesempatan bagus. Tidak, kita tidak berpikir seperti begitu. Makanya dalam ayat-ayat Alkitab itu melarang sekali di janda yang ditinggal cerai. Kita punya batasan-batasan itu. Tidak boleh menikah karena dianggap zina, akan dianggap zina. Nah, masalah dia mau berzina, dia bercerai, terus dia bertobat dan dia mau menjalin hubungan lagi. Itu hubungan dia dengan Tuhan. Tuhan yang memiliki hak untuk memutuskan itu, bukan kita sebagai manusia yang memutuskan itu, tidak. Makanya saya bilang kita tidak bisa memakai argumen kita, cara berpikir kita untuk menjelaskan cara berpikirnya Tuhan. Tidak, kita terbatas. Sedangkan cara berpikir Tuhan itu tidak terbatas, melampaui. Kita hanya bisa menerapkan apa yang diperintahkan Tuhan yang tertuang dalam ayat-ayat Alkitab. Gitu. Loh, Om semua turun nih? Oh, ya, siap-siap. Kita Tunggu. Aku ketemu. ya, Oh, jaringan. Ya, kok bisa ya? Kepental saya. Siap, Bang. Oke, lanjut. Ya, jadi begitu. Jadi kita tidak bisa membawa narasi diskriminasi ini kepada cara berpikir Tuhan. Kalau kita berbicara diskriminasi di sini, kita berbicara ketidakadilan Tuhan. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Tuhan itu adil. Kita hanya menjalankan apa yang ada di dalam perintah-perintah Tuhan yang tertulis dalam ayat-ayat, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Gitu, Bang. Iya. Ini yang saya maksud ini tadi loh, Bang. Apa yang kemudian terjadi di dalam Matius, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena berzina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, Iya. kalau wanita ini bertaubat, Tunggu. Maaf, Bang. menjadi Maaf ya, seorang Bang. yang baik. Halo, Gimana? Bang. Ya, Itu yang tadi ayat yang Bang Zuma sampaikan situ kan ada dua pribadi yang bawa Bang tua antara istri dan suami, ya kan? Barang siapa yang menceraikan istrinya dan menikahi orang lain, pasangan lain, berarti kan berzina tuh. Itu sudah berbicara mewakili suami tuh. ya sebenarnya gini, Bang. Sebenarnya Itu kan ada dua pribadi tuh. Dia berbicara antara istri dan juga Saya berbicara bantu. Saya iya. hanya menguji kepenguasaan Anda terhadap Bible. Saya bantu. Sebenarnya Ya, ada dalil saya itu di bukan. dalam gimana, Bang? Lanjut, Bang.
Di dalam Lukas 16 nomor 18 itu ada. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada sebenarnya. Iya itu. Jadi kan, saya bilang. seimbang gitu ya. Jadi Iya, saya kan? bantu Anda untuk mengatakan. Jadi ada dua hubungan situ. Dia melarang Iya. antara laki-laki. Iya, jadi dia tolong melarang untuk dicatat itu perempuan. memang ada. Saya cuma menguji Betul. tadi. Masalahnya sekarang adalah kenapa orang yang sudah bercerai ini dilarang menikah, sementara dosa-dosa mereka itu sudah terhapuskan berdasarkan 1 Yohanes 2 tadi. Kenapa dilarang menikah gitu? Ini dalam konteks bicaranya ini seperti apa? Apakah masalah hubungan jasmani atau hubungan biologis? Enggak begini abang. Misalnya abang punya istri, mohon maaf salah satunya taruhlah dia kalian bercerai pada usia muda, di mana abang saya ini kemudian itu masih mampu melakukan kegiatan biologis. Iya. Nah, Anda dilarang menikah padahal sudah cerai. Bagaimana Anda bisa melampuaskan kebutuhan biologis Anda? Apa solusinya? Oh gitu. Jadi solusinya Iya. Anda kan sudah bertaubat nih, udah menjadi betul. pribadi baru, udah bertaubat, tidak lagi melakukan kesalahan. Kenapa Anda dilarang menikah lagi? Yang pertama, kalau kita kalau contoh seperti itu kembali ditujukan kepada saya. Yang pertama kan kalau kita mau berbicara tentang aturan-aturan agama atau aturan-aturan hukum Tuhan, ya pasti kita kan bersandar kepada Alkitab ini, kepada firman. Kepada firman disampaikan. Tapi kalau kita mau mengikuti keinginan kehendak kita sendiri, silakan. Kan perintahnya ada bang, nggak boleh silahkan, nggak boleh nikah lagi Iya, loh. perintahnya kan membatasi. Sedangkan di sini kita kan di sini kan membatasi. Di sini kan kita memakai pikiran Tuhan, oke? Tujuh kan bang? Iya maksudnya gini loh, solusinya Ini- apa? Ketika abang saya ini sudah bercerai, abang masih muda, si Ucok masih sering tegang. Itu cara Anda untuk melampiaskan agar tidak berdosa itu seperti apa? Loh, cara gini, ada ayat Alkitab yang mengatakan begini. Keinginan daging itu lemah. Roh itu penurut, tapi daging lemah. Nggak bisa bang. Loh, Teman-teman bagaimana? Kristen Gini, itu, gini. dengarkan saya dulu. Teman-teman Kristen saya itu pemakan segala. Sehingga nutrisi yang ada dalam dirinya itu sangat kencang. Sperma mereka itu berlipat ganda. Mereka makan makanan yang penuh dengan lemak dan seterusnya. Nah, cara melampiaskan daripada hasrat mereka itu setelah mereka bercerai itu seperti apa? Kalau si Ucok marah, gimana itu- caranya Ucok itu diademkan Gini. gitu? Ucok kan sering nakal itu. Itu kembali kepada masalah pribadi. Bukan kembali bang, kita solusi agamanya yang kita cari. Solusi agama yang kita cari. Ada gini. Silakan. Dipotong Untuk kandas tidak- aja bang, potong kandas. Untuk memberikan solusi itu sama saja kita berpikir bahwa Tuhan memberikan memberikan aturan, tapi Tuhan melegalkan aturan itu, melanggar aturan itu. Justru Enggak, itu Bang. yang Apakah ini tidak- akan lebih membangun kontradiksi antara ketuhanan itu sendiri. Apakah ini tidak Ini membuat Tuhan ruang? membuat aturan begini, tapi dia melegalkan. Itu Ya, Tuhan. apakah Seperti ini apa? tidak membuat ruang untuk orang-orang yang tidak bisa menahan lato-latonya dan si Ucok bilang kamu itu menjadi seks bebas dan seterusnya. Persinahan justru malah merajalela Itu keputusan pribadi. Tadi kan karena saya tidak bilang, ada solusi, saya- Bang. Sebenarnya ada solusi. Solusinya itu tetap bersandar kepada firman. Saat Anda mendekatkan diri kepada firman, saat Anda terus mempelajari firman itu sendiri, saat Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, Anda dengan otomatis akan dengan sendirinya akan dijauhkan dari pikiran-pikiran zina. Akan dijauhkan Berarti dari- lebih berat ya, berarti lebih berat kalau dikatakan orang Kristen gereja konsepnya tidak ada manusia yang sanggup kemudian melaksanakan hukum Taurat itu. Ya kan? Nah, ini lebih parah ini, Bang. Ini lebih parah karena orang yang bercerai nggak boleh lagi menikah. Iya, Bagaimana kalau si bercerai. Ucok nyut-nyut Kan sudah dibilang. Tadi kan saya sudah ditampar katakan. gitu? Ada hubungan antara hubungan manusia dengan manusia, ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau untuk mau
dia sudah bercerai dan dia mau menikah lagi, sedangkan sekalipun dia sudah meminta pertobatan, itu urusannya dia dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengintervensi itu. Itu keputus gini. Tadi kan saya memberi analogi itu seperti begini. Saya mencuri, saya bertobat, terus saya akan mencuri lagi. Ini tulisan teman-teman lucu-lucu di bawah ini. Karena berpatokan pada narasi Bang Suma yang membawa keselamatan. Sudah ada penebus itu. Jadi gini abangku, gini, saya paham kok. Masih baik Laki-laki yang sudah punya istri pun masih jajan, Bang. Betul, Mereka punya istri aja gini. mereka berzina. Bagaimana ketika dia tidak punya istri? Iya, gini. Libidonya naik. Itu keputusannya Tuhan. Iya. Keputusannya Tuhan untuk dia berzina atau keputusan pribadinya. Coba Bang, Masalahnya agama itu didatangkan untuk solusi bagi umatnya. agama ini hanya sebagai sarana, sedangkan ajaran itu adalah solusi. Iya, betul, Bang. Abang, kita coba tengok di dalam pengajaran kitab terdahulu, Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka bersundal, atau menantu-menantu perempuanmu ketika mereka berzina. Ini data. Begitu juga dalam Hosea 1 nomor 2. Nah, apa tidak memungkinkan kemudian kalau Tuhan saja tidak menghukum orang tadi, si janda tadi, ketika kemudian tidak ada solusi nikah untuk diberikan kepada mereka, mending mereka mempraktekkan firman Tuhan ini. Gimana menurut abang? Coba ini Bang Suma Daripada mereka mengambil mentimun atau ubi jalar atau nanas sebagai pelampiasan, mending mereka melakukan perintah Tuhan. Bang Suma. Ya. Bang Suma, kalau seandainya gini, Bang Suma mencuri. Apakah agama memberikan solusi supaya jangan mencuri apa? Apakah agama memberikan kesejahteraan? Mencuri itu beda, abangku. Ini hasrat, ini syahwat beda, Bang. Sama Ini syahwat, Bang. Ini kita berbicara syahwat. tentang dosa. Kita berbicara dosa. Entah mau zina, entah mau perbuatan mencuri, membunuh, sama saja. Ini perbuatan dosa. Ya, maka baguslah solusinya orang-orang barat itu membuat alat-alat untuk memuaskan birahi syahwat manusia, kan? Itu kan solusinya, agama Bang. yang dibawa agama untuk orang-orang pencuri. Daripada mereka Solusi melanggar agama perintah memberikan Tuhan, bantuan subsidi, mereka BBM ngambil atau bagaimana? alat-alat yang dibuat sama barat itu. Kan gitu, Bang. Apakah itu solusinya? Gini, Bang. Solusi yang agama bawakan dalam orang-orang yang membunuh. Apakah dia memberikan solusi atau memberikan larangan? Abangku, pembunuhan itu tidak ada kaitannya dengan syahwat. Syahwat ini adalah saripati yang mencari jalan untuk keluar. Gak mungkin dia tinggal menjadi odol atau naik ke mata menjadi katarak. Gak mungkin. Gini, Bang Suma, kita berbicara tentang konsep dosa. Adalah dosa itu sendiri. Zina adalah dosa, membunuh adalah dosa, mencuri pun adalah dosa. Sedangkan kalau kebutuhan, itu kita manusia secara manusiawi, jangan manusiawi, hewan pun juga punya kebutuhan biologis. Gitu. Kita berbicara sini konteksnya dosa. Iya, ini solusi yang diberikan solusi yang Alkitab saudara. Apa kitab saudara itu apa gitu loh. Agama sini apa? Solusi yang diberikan agama sini apa? Untuk mencuri atau membunuh. Itu nggak ada kaitannya pembunuhan dengan syahwat. Ini kita sedang berbicara mengenai syahwat. Orang-orang Kristen itu di dalam menu makanannya, saya katakan mohon maaf, mereka beringas. Katak, biawak, kura-kura, monyet, kucing, tikus, balao, apalagi babi, anjing, itu semua dimakan, dan itu mengandung nutrisi yang berlipat kali ganda membangkitkan kemudian syahwat. Nah, bagaimana mereka melampiaskan syahwat mereka secara seumur hidup sementara mereka tidak ada solusi untuk menikah lagi? Gak ada solusi, abang. Ketika abang cerai, kemudian abang gak boleh nikah lagi. Itu solusinya gimana itu? Kan sudah dibilang. Atau jangan-jangan dikeluarkan, dilampiaskan keluar melalui dahak. Gini. Ya itu mungkin pengalaman Bang Suma. Astagfirullahaladzim. Iya bang, silakan. Jadi gini, Bang, kalau kita mempelajari contoh seperti kasus-kasus perzinahan yang kalau dalam ajaran Alkitab itu seperti Nabi Yusuf. Saat dia berada di rumah
istri Potifar, istrinya ini kan menggoda. Nah, dari situ dia lari. Maka dibuat narasilah bahwa Yusuf bersinah. Kita manusia ini diberi hikmat. Makanya tadi saya mengatakan, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Kalau Anda sudah merasa begitu, hindari itu. Itu solusinya. Lari. Iya. Jangan Anda berpatokan, lihat. Kebutuhan Nonton daging film, Anda nonton gimana, film. Bang? Loh, kebutuhan daging sini hubungannya di sini kan kita berbicara tentang rohani sini kan. Iya, tapi kan jasmaninya ini yang meledak-ledak, si ucoknya ini yang ngamuk. Kalau Anda tidak bisa mengontrol cara berpikir dan mengontrol biologismu sendiri, Anda menjerumuskan diri Anda kepada Bagaimana dosa. Anda bisa mengontrol biologis sementara makanannya aja tidak dikontrol, semua yang haram-haram jadi halal, Bang? Gini, Anda bisa Atau menggunakan gini, pintu, Bang, gini. jepitan pintu, Gini, gitu. Bang, Jepit di gini, pintu. Bang. Gini, Bang. Kalau sudah gini, Jepitan baju. ini solusi untuk Bang Suma dan nih teman-teman. Iya, saya memberikan solusi secara pribadi saya. Iya, secara pribadi. Solusi Iya. secara Bukan Bible lagi nih. cara berpikir saya. Iya. Gini. Saat Anda membuka TikTok nih, tiba-tiba Iya. ketemu perempuan yang wow. Menggoda. Iya. Solusinya? Ucok disimpan di lemari, Scroll. jangan dibawa Scroll. jalan-jalan. Scroll, lari. Lari. Scroll ya. Scroll. Scroll habis Kalau itu tutup mata sebelah gitu. Gini. Kalau Anda tetap berpatokan itu, Anda sama saja membangun naluri Anda, nafsu Anda akan membangun itu scroll. Jadi sebenarnya itu solusi saya. Solusi saya kalau saat Bang Suma scroll TikTok, tiba-tiba muncul cewek yang memakai bikini goyang-goyang, Arabian dance. Solusinya lari, scroll, naik. Kalau Bang Suma mau puasa Bang Suma tetap berjalan. Iya, Tapi iya, kalau Bang iya. Suma mau membatalkan itu, nikmati aja Bang Suma. Iya. Selagi itu menurut pemikiran Bang Suma bukan dosa ya, silakan. Iya, Cara itu berpikir kalau dari aspek luar. Kalau aspek gini, dari gini, dalam, gini. Abang. aspek dari dalam muncul dari aspek dari dipotong. luar. Dipengaruhi. Akan Dipotong dipengaruhi. gitu. Oh, nggak bisa. Coba Anda lihat anak-anak laki-laki itu, belum ada syahwat mereka. Kalau mereka pagi itu belum ada si syahwat. ucoknya ngamuk. Padahal Begini. mereka tidak nonton bokep. Yang mendasarinya apa? Yang mendasari itu adalah Yang indera. Yang mendasari itu adalah indera. Yang pertama mata, pendengaran. Aduh, Abang. Iya. Jangan Ucapan, gitu, Bang. kata-kata. Jangan gitu, ah. Enggak. Macam nggak pernah Gini. anak-anak Bang, aja gitu. Bang, saya berani sumpah nih. Jangan Selama sumpah. saya melakukan gini. Saya makan selama melakukan aktivitas makan, tiba-tiba naluri birahi saya tiba-tiba terbangun, tidak ada, Bang. Sumpah. Maksudnya gimana itu? Saya sebentar gini. Ini saya nih. Saya sementara makan nih. Makan, Iya. tiba-tiba naluri saya bangun sendiri. Tidak ada kalau bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor. Oh, Gitu, berarti Anda lemah syahwat. Kalau itu. Bukan siapa bilang? Nah, itu jago. Loh. itu kan Anda mendiskriminasi, Anda berlogika sendiri. Aduh, gimana itu? Abang pernah gini. Bang semua makan, tiba-tiba ocong abang bangun, potong abang bangun. Pernah ke Bang? Coba. Pernah nggak? Allahu Akbar. Jadi gini, Coba. kasusnya kan gini ya, Bang. Gini, Bang. Kasusnya kan Gini. Saya ngomong kan Bang lagi puasa nih. Iya. Sebelum saya Ini minta maaf. perbincangan Ini dewasa ya? Betul. Cuma saya mau memberikan logika begini. Naluri seseorang atau nafsu seseorang itu terbangun atas dasar ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Tidak mungkin Abang sementara makan, Bang Suma sementara makan, karena makan, maaf ya Bang, makan daging berlemak, tiba-tiba langsung diburu, atau sementara melakukan tanda kutip, tiba-tiba dipengaruhi karena makan terong, tiba-tiba lemah. Wah, aduh,
Sumpah. Itu cara Jadi berpikirnya itu gimana? bagusnya para orang yang cerai karena berzina ini itu makan terong aja terus biar lemah terus gitu ya. Tidak. Itu kan maksudnya itu kan kalau itu kan yang Allahu diumbar-umbarkan dalam Akbar. media itu Masya kan. Allah. Kalau di Jadi Islam kata itu kan abang, di Islam gini, itu kan maksudnya gini. saya memang itu sebagai contoh gini. Bagaimana Allahu Akbar. Masya sebagaimana Allah. kebutuhan biologis itu muncul itu dikarenakan ada faktor-faktornya. Hmm. Dia tidak mungkin tidak ada angin ribut tiba-tiba dia bangun, Bang. Iya. Itu memang itu Nah kelainan. itulah. Nah solusinya gimana itu? Itu yang kelainan. Bagi mereka yang sudah bercerai dan tidak boleh lagi menikah, itu gimana solusinya? Itu yang kubahas tadi kan? Banyak dalam cerita Nabi Yusuf sendiri, dalam cerita Yusuf Makan sendiri. makan terong. Tidak, dia lari. Lari? Iya, dia lari. Jadi lari dia sampai seumur kuda itu hidup tiba. lari aja terus kerjanya gitu maksudnya, Tidak, Bang? menghindar. Lari di sini bukan berarti lari maraton atau lari estafet. Tidak kan, Bang? Masa pemikiran abang sedang kali gitu kan tidak mungkin. Kirain lari Abang sepanjang ini. hari. Waduh. Tidak, kan? Terus Itu kan bagaimana dengan sampai panca indera, penggunaan konsep itu, insting yang melihat yang segar-segar, yang melihat wanita yang cantik Tadi kan dan seterusnya. yang dalam kehidupan nyata itu kan seperti kita sedang nonton TikTok tiba-tiba, woi muncul video yang begitu. Scroll, Bang. Itu saran saya, Bang. Scroll. Eh, Kalau iya, abang mau, iya itu abang dari mau luar. itu kan Itu solusi. dari luar, Abang. Yang dari dalam Iya. ini gimana ceritanya Gini, Bang. untuk Gini, Bang. menenangkan si Uco gini, ini? Bang. Dari dalam itu dipengaruhi oleh dari luar. Gini. Kadang enggak loh, Bang. Gini. Coba anak bayi itu, Bang. Dia Gini, punya Bang. Uco kadang Ini. tegang padahal dia tidak Ini mengerti contoh, tentang contoh, dunia Bang. luar. Ini Itu contoh. gimana ceritanya? Ini contoh, Bang. Gini, Bang. Contoh Bang Suman nih. Scroll gini. Wih, tiba-tiba Hah. si Otong ngamuk. Ya kan? Iya, Nah, iya. Kalau abang berpatokan pada iman abang, Langsung makan terong. tidak, abang akan Oh, scroll tidak. dia. Tolak. Contoh kalau saya Bagaimana kalau saya sambil dalam nonton saya- kayak gitu sambil makan terong, Bang, gini, untuk menyeimbangkan? tunggu dulu, Bang. Abang jangan lari dulu. Abang jangan membuat satu framing baru. Tidak kan solusinya. Gini kan, Bang. Gini. Allahu Akbar, Masya Allah. Gini. Ya, iya, gimana? Kalau kan bisa kan cara orang-orang yang agama kan berbeda kan, dari satu ajaran ini kan berbeda. Iya, betul. Pengucapannya kan gitu kan. Iya. Nah, kalau contoh kayak Bang Suman nih, ini saya memberikan contoh nih. Scroll TikTok tiba-tiba Iya. dapat Muncul. dance Arabian gitu. Wis. Dan pakai menurut kan? Iya, Menggoda terus gitu. sambil makan terong Pasti kan- biar pasti tidak kan- terpengaruh. Enggak. Pasti kan abang bilang, astagfirullah. Astagfirullah. Scroll naik. Maksudnya Ya. supaya iman abang jangan terguncang. Habis itu diturunkan lagi. Ya itu silakan Bang Suma. Itu prerogatif Bang Suma. Bang Suma mau turunkan atau mau tarik tangan dari atas turun hanya menuju dari bagian bawah, silakan Bang. Itu Abang, apa? itu mungkin bisa terjadi 1 jam, 2 jam. Ini masalahnya orang selamanya tidak bisa menikah lagi. Enggak, Bang. Bang, Ini solusi yang kita cari. Gini, Bang. Birahi saat seseorang ini ditinggal cerai, Eh, dia tidak akan muncul saat waktu-waktu yang memang saat makan atau saat Bang tidur. Nah, itu orang lemah syahwat itu, Bang. Jawab, Bang. Enggak. Kita tidak kalau tidak bisa memvonis ini hanya berdasarkan argumen kita memvonis dia lemah syahwat. Tidak. Jadi gimana ceritanya tuh? Solusinya yang kita cari, solusi untuk Menghindar. untuk mengademkan si Uco supaya dia tidak Menghindar. bermaksiat. Solusi di dalam Bible itu seperti Atau apa? gini, tidak usah ini. Tidak usah gini. Kita sebagai manusia yang berakal budi nih. Kita sebagai manusia berakal budi. Saat kita melihat hal-hal seperti begitu, alihkan pandangan Anda. Atau Mau alihkan- sampai kapan? Wah, ini seumur hidup loh. Barang siapa yang menikah, maka dia dihukum berzina. Daripada jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana ceritanya itu hal yang seumur harus hidup? dipertimbangkan Misalnya nih ada praktisi Kristen. Bukan kita sudah tahu itu dosa. Bercerai. Kita masih mau menetap di situasi seperti begitu. Itu sama saja kita menjerumuskan diri kita. Iya, Makanya, di solusinya dalam- menurut gini, agama gini, Bang Suma. Anda gitu. Bang Suma, di Ya. dalam hati nurani Bang Suma, itu ada yang namanya peperangan rohani.
dalam hati Oh semua iya, manusia. itu pasti semua manusia itu manusia ada. punya peperangan Yes, betul. Mengikuti keinginan duniawi atau keinginan semu, atau mengikuti keinginan yang membuat kita terhindar dari keinginan duniawi yang menjerumuskan kita kepada dosa. Itulah peperangan rohani. Ya, kenapa Tuhan tidak berikan solusi gitu loh untuk mengademkan hasrat yang tinggi gitu? Di sini Tuhan bukan memberikan solusi, Tuhan memberikan larangan. Larangan. Itu harus simpan itu dalam hati. Larangan. Iya, Kalau maksudnya sudah dilarang, jangan kembali, jangan berbuat. Abang, dengarkan saya kali ini aja. Di dalam kitabnya orang Yahudi, larangan itu dibatalin dengan mengatakan Yesus mati untuk membatalkan itu. Apalagi konsep kayak begini, Bang. Ini hasrat. Jangan, barang siapa yang menikah maka dia dihitung bercerai, baik laki maupun perempuan. Solusinya seperti apa? Sementara yang kita lihat sekarang ini, Bang, dunia barat misalnya, betapa banyak penyakit kelamin yang dihasilkan dari seks bebas. Kan gitu, Bang. Nah, solusi agamanya apa? Bukan barat saja, Indonesia pun juga banyak. Maka solusi dari agama itu apa gitu loh. Iya kan, kalau solusi yang ditawarkan ini kalau Mematung kita gitu, mematung, berlari maraton kayak tadi. Ay bang ini sangat disayangkan kalau Bang Sumo kalau punya cara berpikir Ya itu gitu. makanya kita minta solusi. Yang pertama kalau kita belajar dari Ya, solusi. Sekarang kita masuk ke solusi. Itu Silakan. Menghindar. Nah, terus kita menghindar. Kalau secara pribadi atau manusia yang belum menikah untuk mengatasi syahwat itu, iya. Paulus menganjurkan supaya Ada yang nulis di bawah makan terong segudang katanya. silakan. Apa iya? Tidak akan berpengaruh pada lemah syahwat. Saya berani jamin. Serius. Betul. Tidak akan berpengaruh. Malah terong itu membangkitkan libido paling tinggi itu terong. Apalagi kalau dimakan mentah, ya kan? Nah, itu dia solusinya apa, Bang? Solusi supaya kita bisa mengademkan si ucok. Solusi Iya. di sini ada ya memang ada banyak kejadian. Contoh seperti Yusuf waktu digoda istri Potifar, dia menghindar, lari supaya dia jangan terjatuh dalam dosa perzinahan itu. Terus kepada Maria perempuan pelacur yang mau dihukum rajam. Saat Tuhan sudah mengampuni dosa, dia tidak kembali lagi kepada perzinahan itu. Terus dalam surat-surat Paulus yang menegaskan kalau untuk pribadi-pribadi atau orang-orang yang belum menikah, cara menghindari syahwat adalah dengan memperistrikan satu orang istri. Nah, itu bisa beristri lagi kan? Iya, bukan memperistrikan lagi. Ini jadi berbicara. apa, Dan? Loh, abang ini kan kepada orang-orang yang belum menikah. Aduh, Bang Suma. Ini kan cari solusi. Gini, Ternyata Bang Suma, solusinya menikah gini. lagi. Bang Suma. Berpatokanlah kepada ini saya hanya mau menyarankan Bang Suma aja bahwa saat ini Bang Suma sedang puasa. Itu aja, Bang. Iya, betul. Saya mengingatkan. Makanya kita menyampaikan kebenaran biar berpahala gitu. Iya, maksud jangan membuat seolah-olah yang saya sampaikan ini tidak membenarkan pernikahan yang kawin cerai. Tapi saya membawa pernikahan yang belum menikah di situ. Abang jangan pakai yang sudah menikah. Abang iya. kan tadi kita bahas Matius 5 nomor 32. Iya, yang sudah menikah di sini, cerai. Tidak boleh nikah lagi. Solusinya gimana? Kalau Anda sudah, kecuali pasangan Anda meninggal, mati, itu boleh, silakan. Bagaimana kalau diracun aja biar menikah lagi? Silakan, itu kan ada dosa itu membunuh. Itu solusinya, itu solusi yang paling tidak bagus itu, Bang. Itu ini kan bukan. Kita di sini kan kita diberi peringatan, tapi ada aturan-aturan yang mengikat lagi kan. Contoh kalau Bang Suma kalau memang mau
mau menikah lagi, ya silakan bunuh pasangan Bang Suma. Masa gitu solusinya? Jahat kali solusinya, ya Silakan. Kan Allah. gini, saya kan mempersilahkan, tapi kan ada konsekuensinya lagi. Anda sudah membunuh. Ada Harusnya tuduhan solusinya lagi. tadi ya nikah lagi, kok membunuh orang? Tidak, Nah Bang. itulah bahayanya Nikah Bang, kalau lagi, nikah ada lagi. pelarangan nikah Boleh, lagi, boleh, masa lebih boleh. diutamakan membunuh daripada Gini, menikah lagi? Boleh nikah Nah, lagi. ini yang tidak rasional kan? Terkecuali pasangan Anda sudah meninggal gitu. Nah, ya, Bukan berarti Anda sementara bercerai tapi Anda mau menikah lagi. jadi Itu laki-laki yang mau menikah lagi tapi istrinya belum menikah saling mendoakan Gini, loh. Ya gini, Tuhan, gini, bunuhlah gini. dia hari ini Silakan, juga. Sang gini, suami gini. juga berdoa Gini, gitu. gini. Saling mendoakan biar cepat mati itu. Ya ampun, solusinya jahat kali Bang. Justru kalau kematian dalam orang Kristen itu adalah satu keuntungan. Ya maka dari itu berarti boleh mendoakan suaminya meninggal supaya dia Silakan. kawin lagi. Itu kan Ya kita anggap sebagai ampun. kutuk, sumpah Kejam serapah. kali abang ini. Dan itu dilarang oleh agama kami. Loh. Dalam ajaran kami dilarang. Tadi Iya. katanya boleh. Menyumpahi seseorang atau pasangan kita untuk cepat mati itu kan satu Bukan bentuk menyumpahi, mendoakan. Ya Tuhan, mendoakan, karena bukan kami berarti orang menyumpahi. Kristen begitu mati Gini, langsung Bang. surga. Buatlah dia langsung ke surga hari ini juga. Memframing dengan memakai bahasa atau intonasi yang lebih halus atau dalam Enggak, konteks maksudnya kan berdoa. orang Kristen Tidak, itu mati Bang. langsung Itu ke surga, tetap Bang. Penyumpahan. Bang, orang Ya. Kristen mati langsung ke surga. Siapa? Orang Kristen. Siapa bilang mati langsung ke surga? Jadi kemana orang Kristen setelah mati? Tidak ada orang Kristen yang mati langsung ke surga. Tidak ada. Saya kalau sudah kurang lebih 10 tahun kalau- berdebat, setiap Kristen kutanyai, yes, langsung surga kata Auto mereka. surga, auto surga bilangnya Iya. kan. Iya, silakan suruh kalau begitu suruh mereka mempelajari lagi. Apakah dengan matinya tubuh jasmani, apakah langsung naik ke surga? Tidak, tidak Oh, ada. kemana mereka Bang? Oh, Bang, kalau mau mencari tahu itu, saya sarankan membaca saja. Tapi saya memberikan solusi. Iya. Kalau saya taunya sih dia berada di dunia Seol. Seol Iya. itu sama alam barza dalam Islam gitu. Tapi pendebat Kristen mengatakan, oh Whatever. tidak, kami langsung ke Tidak. surga. Gini, whatever lah. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan saat kematian tubuh jasmani dan dia jiwanya itu langsung menuju surga, silakan. Ini saya menyarankan untuk teman-teman Kristen yang ada dalam sini, silakan membaca kembali Alkitab. Iya, oke. Karena kita tidak bisa Jadi nggak boleh didoakan tadi mati cepat ya, nggak boleh ya? itu bentuk sumpah serapah, Bang. Oh. Cuma diperhalus dalam bentuk doa. Iya kan, Bang? Iya. Jadi solusinya apa tadi? Lari maraton, makan terong, Tidak. Menghindar. menghindar. Nah, kalau Karena kita sudah menghindar, dibatasi. apakah si Kita Uco sudah juga kita sudah bisa menghindar? Kita sudah dibatasi oleh aturan-aturan. Kalau Anda masih mau ngotot keras kepala untuk mau menikah, silakan. Loh, melanggar Konsekuensinya berarti tidak. melanggar. Iya, silakan. Itu kan hak prerogatif seseorang. Oh, Agama jadi di sini, solusinya silahkan. Iya, silakan. Saya tidak membatasi. Iya, nggak berlaku lagi dalilnya ya. Anda memutuskan untuk mencuri atau tidak mencuri itu keputusan Anda. Berarti tidak berlaku lagi Keputusan Anda dalilnya. untuk membunuh atau tidaknya itu keputusan Anda. Berarti dalil jangan memakai ini penebusan Yesus di atas kayu salib. jadi larangan di Bible Untuk ditinggal gitu. Kembali lagi kepada dosa itu. Tidak. Nah, tadi katanya nikah aja. Itu kan hak. Saya tidak bisa membatasi Bang Suma. Berarti solusi dari Bible nggak bisa jadi cerminan untuk kehidupan Gini. manusia Gini, gitu. Maaf, Karena Bang Suma. dilarang, Bang. Gini, sebelumnya saya minta maaf Bang Suma. Iya. Gini, kan dalam dunia pertiktokan nih, Iya. dalam dunia perdebatan TikTok nih, Iya. entahlah benar atau tidak, ada isu yang bilang yang Bang Suma sama Ica siapa? Sebelumnya saya minta maaf. Ini saya bukan Iya. mau membawa kepada ranah pribadi, saya minta maaf. Iya. Betul, serius. Maksudnya, iya kan, saya sebagai manusia yang di luar kapasitasnya Bang Suma, Iya. tapi saya membawa ranah pribadinya Bang Suma situ kan. Iya. Gini, contoh ini kan isu. Iya. Isu yang dibawa dalam dunia TikTok tuh. Gosip. Iyalah isu kan sama dengan gosip kan isu kan Halus tidak- lagi. Ah. kita kan bukannya ini apa gitu. Gimana? Seandainya nih. Iya. Dan menurut isu pun juga Iya.
bahwa Ibu Ica ini, Siapa tuh? saya juga tidak tahu. Itu kan hanya menurut kabar-kabar pertitokan. Ya ganti nama aja, ganti nama lain, nama lain. Pica, Iya, nama lain. Marta. Marta lah. Iya, Marta. Sebut saja jangan Marta, Mawar lah. Ya, Supaya Mawar. lebih Iya. ambigu kan, Bang? Lebih Iya, oke. kita samarkan. Iya. Ini suaranya mau pakai suara backsound Boras atau Suara Dorce aja, suara Dorce. jangan. Suara Jadi, mempelai wanita aja. Jadi kalau kita mau, ini kita mempelajari dari isu itu ya. Iya. Contohnya, Ica. Kok ini? Jangan. Miyabi katanya Miyabi. Jangan, Bang. Rapi. Itu nanti kasihan saudara-saudara kita yang di Iya, bawah atau pikirannya juga Rati. menjalar, Bang. Itu nanti salah satu menghambat Si Rati Bang, gitu jalan aja. puasanya mereka kan. Iya. Gimana? Anggap Bang? saja Mawar. Iya, Jadi si Mawar ini atau dia- Cemplok. ya dia punya ajaran, dia punya pemahaman agama sendiri atau dia punya iman sendiri. Bang Suma juga begitu. Nah, tiba-tiba si Mawar ini ada hubungan antara Bang, ini misalkan ya Bang, bukan apa, ada hubungan. Nah, terus permasalahannya si Mawar ini belum di statusnya itu Belum dicerai. atau dicerai Iya. sudah. terus. Bang, ini saya ngomong gagap gini karena menjaga jangan salah menyebutkan nama, Bang. Iya, salah sedikit bahaya masalahnya. Jangan sampai tergelincir itu. Aduh, susah sekali. Ya, Allah. jadi statusnya itu dia ditinggal cerai contohnya. Nah, saat Bang Suma mau mendekati dia dan dia memakai oh silakan saya terima saja. Tapi Iya. statusnya itu suaminya masih hidup. Itu tetap dikatakan zina. Gitu, Bang. Iya. Dan kalau seandainya kalau dia sendiri si Mawar ini membenarkan perbuatannya sendiri, ya itu konsekuensinya adalah pada dia sama Tuhan ya kan? Gitu. Jadi kita tidak bisa membatasi kebutuhan biologisnya seseorang. Kalau kebutuhannya itu memang atas kemauannya sendiri, terserahlah, itu silakan. Tapi dia tidak akan bisa menyangkal bahwa yang dilakukan ini adalah benar. Sedangkan Bagaimana jalan-jalan dengan dalam isi iman Bibelnya? kita- Ya? Bagaimana dengan isi Bibelnya? Isi Bibelnya yang mana? Kan nggak boleh nikah lagi dia kan? Iya kan? Si Kecuali siapa tadi, si Marta si ini. Mawar. Si Mawar. Mawar berduri. Gitu, Bang. Jadi kalau dia membenarkan atau dia melanggar dari aturan Alkitab sendiri, ayat Alkitab sendiri, ya kan sudah tahu kan arahnya kemana, dosa kan? Tapi kalau syahwatnya naik ke muka sampai muka merah juga karena tertahan, Silakan, Bang. gimana solusinya? Silakan, Bang. Itu urusan prerogatif seseorang, saya tidak bisa membatasi. Berarti pelanggaran terhadap firman Tuhan itu nyata Nyata ada. ketika mereka begitu, nyata. Iya. Lalu bagaimana dengan 1 Yohanes 2 tadi, Abang? Yang mana? 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 sebagai pendamai itu. Dosa orang-orang gini. Kristen itu Makanya- tidak usah dikhawatirkan karena ada pendamai gitu. Ini jangan salah tafsirkan itu. Dan untuk orang-orang Kristen juga jangan salah mentafsirkan itu. Bukan berarti dosa Anda sudah ditebus, terus Anda berbalik lagi kepada dosa itu. Dan Anda boleh berkelakuan atau berucap sesuai dengan kemauan Anda. Tidak. Pergunakan itu selagi Anda masih hidup. Saat Anda sudah mati, terlambat. Ya coba Anda jelaskan itu, Bang. 1 Yohanes Iya. 2 itu gimana? Coba. Jangan menggunakan tameng bahwa Tapi penebusan itu. abangku ini lucu gitu loh. Tadi bagaimana? solusinya Matius 5 nomor 32. Itu kita minta solusi, Anda tidak kasih solusi. Padahal ada solusinya. 1 Yohanes 2 ini kenapa tidak digunakan gitu loh, Bang? Ini, Bang. Ini kan kita berbicara Ini kan dosa. solusi, Bang. Betul, Bang. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan Saya kan kepada sudah kamu gini. supaya kamu jangan berbuat Saat dosa. Anda sudah- saat Anda Tetapi
Ini ada tetapinya Bang. Tetapi Iya, jika Bang. seorang di antara kalian berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Iya. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Ini solusi ada Bang. Iya, betul. Jadi Betul, orang solusi. Kristen itu melakukan Itu- apapun, itu- ada itu- yang mendamaikan segala dosa Itu mereka. solusi untuk keselamatan, Bang. Itu solusi Iya, untuk makanya, keselamatan. Jadi makanya gini, dalam ketika konteks yang orang tadi- Kristen yang tadi saya melakukan katakan dosa, itu, dosa apapun ada pendamainya Bang. Betul. Segala dosa kita gitu loh. Segala Jadi dosa orang Kristen kita, mau makan segala- mamanya, mau segala- rebus anaknya terus gini. dimakan itu boleh. silakan. Karena ada yang mendamaikan. Betul, Bang. Silakan Bang boleh berargumen sesuai pemikiran Abang. Gini. Tapi Oke, saya mau sekarang, menegaskan, Abang saya pula yang menegaskan menjelaskan kepada- 1 Yohanes saya mau 2 ini. tegaskan Silakan. kepada teman-teman Kristen yang mungkin ada di bawah. Saat Anda sudah menerima penebusan dosa, ingat, Anda sudah dihapuskan dari dosa-dosa Anda. Dan apakah dosa itu bisa muncul atau tidak? Bisa. Nah, Bagaimana dosa itu bisa terhapus timbul? lagi kan? Terhapus lagi. Terhapus Iya. lagi saat Anda mau lakukan lagi, terus Anda mau kembali lagi. Bu, Melakukan lagi terhapus lagi kan? terhapus, iya silakan. Nah, itu dia makanya. Silakan. Jadi Selagi jangan Anda disalahkan masih punya- kalau ada selagi teman Anda Kristen masih itu punya kesempatan, melakukan selagi Anda masih punya pencabulan. kesempatan untuk hidup, selagi Anda masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di dunia ini, saat Nah. Anda mati, Nah. Anda tidak punya jalan keselamatan lagi. Anda tidak punya tiket keselamatan. Jalan keselamatannya itu di dalam Roma 10 nomor 9. Betul. Saat Anda sudah mati, Anda hidup dalam dosa Anda, dan Anda belum melakukan pertobatan, dan Anda mati di dalam kelangkaran dalam dosa Anda. Saat Anda mati tidak ada keselamatan, tidak ada. Dan Tapi tidak kan ada, dalilnya jangan ada. percaya, jangan percaya mau bersiar kubur atau kita mendoakan dari kubur untuk menyelamatkan. Tidak akan. Ia menyelamatkan diri Anda dalilnya adalah diri ada, Anda sendiri. Abang. Tidak, Bang. Tidak, Bang. Abang jangan mengada-ngada membuat aturan sendiri. Loh, tidak Bang, saya tidak mengada-ada. Itu jelas. Ini loh, kan Bang. ada aturan mainnya barang. saat Gini. Anda Dengarkan sudah saya, Bang. mati, saat Anda mati dan Anda hidup, saat Anda hidup dalam kehidupan dosa Anda dan Anda mati, Anda Iya. tidak punya keselamatan lagi. Itu sudah terlambat. Iya, itu sebelum Sekalipun Anda mati, Bang. Kristen, sekalipun Anda Muslim, sekalipun Anda agama apapun, saat Anda melakukan dosa dan Anda meninggal, wafat, mati, Anda tidak punya jalan. Enggak, Tapi saat maksudnya Anda masih mempergunakan hidup Anda secara baik-baik, Anda sadar Anda Anda berlatar belakang penuh dengan dosa. Saat Anda minta pengampunan, saat penebusan itu sudah diberikan, dan Anda masih mau tetap hidup dalam dosa Anda, saat waktunya datang, tiba, terlambat, bro. Saya enggak, cuma gini menegaskan loh, itu. Abang. Gini, Iya, Bang. Saya tahu. Gini. Di dalam Roma 10 nomor 9 10, barang siapa yang berkata dari mulutnya dan apa yang dikatakan mulutnya itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Betul. Nah, sekarang ketika mulut berbicara diimani dengan hati Yesus itu adalah Tuhan, kemudian ada istilahnya apa ini ya? Ada kemudian penyampaian di dalam kitab saudara sebagai legitimasi ketika orang Kristen melakukan dosa, maka dia akan dihapuskan dosanya karena Yesus Kristus. Maka mau nikmat Tuhan yang mana lagi yang akan Anda dustakan? Anda sudah dijamin surga, dosa-dosa Anda kemudian ketika Anda lakukan juga ada yang mendamaikan. Jadi orang Kristen ketika mereka melakukan satu kemaksiatan itu tidak dihitung dosa lagi karena semuanya sudah dijamin, gitu Bang. Oh, betul sekali, Bang. Gitulah. Jadi wanita tadi yang bercerai karena berzina boleh menikah lagi. Jangan dibiarkan mereka menggunakan alat kontrasepsi seperti terong, saya tidak bisa membatasi ubi itu. jalar, Entah dia mau apalagi menikah, balon. atau dia mau Jangan, kesian. melakukan masturbasi Mending pun mereka sekalipun, menikah. itu hak dia. Gini. Masya Allah. Syukran. Syukur. Bang Suma ini Allahu Akbar.
Jadi solusinya udah jelas Bang ya, boleh ya. Jadi laki-laki yang sudah berzina kemudian bercerai boleh. Tidak ada solusi dalam Ini solusinya nih, dan dia Anda akan bercerai mendamaikan untuk segala dosa kita. Dan Jangan jika memakai itu mulutmu sebagai berkata dalil. Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Masa mau Kalau Anda memaksakan diri? memakai itu, Abang, kalau Anda daripada dia bermaksiat atau ucok setiap hari dia mainin sendiri, mending dia menikah. Toh kalau dihitung dosa ada Yesus sebagai pendamai. Jangan begitu dong. Kasihan kali mereka ini. Masa dibiarkan menjanda menduda seumur jangan hidup? Bang, itu penggiringan kepada penyesatan cara berpikir. Tadi serius, katanya dalilnya kan sudah jelas. Ini Jelas, mendamaikan betul. segala dosa kita gitu loh. Mending mereka, begini. abangku begini, mending Gini, mereka gini, membina rumah tangga, membesarkan anak-anak mereka. Mana tahu dari hasil anak-anak pernikahan mereka melahirkan anak-anak yang bakal menjadi pemimpin, menjadi gubernur, presiden, polisi, tentara yang bermanfaat bagi negara, daripada mereka membujang, menjanda seumur hidup, menduda seumur hidup. Dia habiskan dia punya cairan dengan menembak dinding. Itu bahaya, bikin kuman di rumah. Mending mereka diizinkan menikah gitu. Bang, Hah. ada loh orang yang hidup semasa hidupnya tidak melakukan hal-hal seperti begitu. Ya, tapi bagaimana Anda bisa tahu apa yang dia lakukan? sampai matinya pun masih mempertahankan kesucian dirinya atau Ada, saya tahu mereka orang-orang yang solusinya Iya, berkaitan kan? berkesesuaian dengan Islam. Ini Artinya permasalahannya di mereka agama bisa saudara. mereka bisa menahan, bisa mengontrol ini hawa nafsunya, bisa melawan keinginan dagingnya, Ya, dan mereka banyak, masih tapi bisa kan- hidup. Tapi kan banyak Gini, juga Bang, yang ditemukan iya Bang, kan, kuburan-kuburan gini. bayi Jadi yang seolah-olah dihasilkan dari manusia itu mereka. hanya berpatokan pada kebutuhan biologis. Betul, memang manusia ini tidak terlepas dari kebutuhan biologis. Jadi Anda setuju orang yang janda dan duda biarkan mereka menjanda dan menduda seumur hidup? Anda setuju? Dalam konteks apa? Cerai, mati? Tadi iya cerai yang tadi karena Dalam konteks berzina. apa? Cerai. Oh iya. Cerai. Saya sarankan. Begini, pesan saya. Ini pesan Iya. saya. Iya. Saat Anda bercerai, usahakanlah jangan Menikah mengambil jangan menikah lagi. Tetapi Karena itu tetap dikatakan dosa. Karena larangannya jelas. lalu mereka bertanya, bagaimana cara saya melampiaskan syahwat saya? Apa jawaban solusi dari Anda? Makan terong, Saya tidak bukan. lari maraton. Untuk mau memberikan solusi, manusia sendiri punya cara, punya solusi, bisa menghindar dari masalah itu. Tadi ada solusinya loh Bang. Di 1 Bang. Yohanes 2 Gini. nomor 1 nomor Gini, 2. Bang. Gini, Gimana Bang. sih Abang ini? Gini, kita kan manusia yang berakal budi. Iya, terus. Pandailah kita ini makhluk yang paling mulia. Oh, Sekalipun pandai tipis-tipis gitu maksudnya. tidak. Kita ini makhluk yang Masuk paling mulia. kamar tipis-tipis, bukan? Itu mungkin pengalaman Bang Suma sih. Ada. Kan solusi yang kita cari. Solusi yang Tidak, kita gini. cari. Saat larangan sudah dibuat, janganlah. Kalau sudah ada larangan yang membatasi, hindari itu. Jangan membuat diri kita seolah-olah menutup mata dengan larangan itu, dengan menghalalkan itu. Jangan. Iya. Jadi solusinya Ya larangan itu sendiri. maksudnya Bang? Solusinya tuh kita kan manusia. Hmm. Ini. Tadi kan saya sudah memberikan contoh tuh. Seperti Bang Suma sementara TikTokan tuh. TikTok. Tiba-tiba muncul Arabian Dance. Oi, patah kiri, patah kanan, tulang rusuk patah, pinggang patah. Iya. Muncul tuh kan ya. Heeh. Nah, daripada menimbulkan dosa zina terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dengan orang lain. Pasti Bang, astagfirullah. Scroll naik. Tapi keputusan Abang untuk mau tarik turun pelan-pelan, wah, rugi. Itu kan keputusan Abang kan? Mubasir ya kan? Iya kan? Keputusan Abang. Nah, Dan dosa itu pun sekali iya, Abang iya. buat, saya tidak bisa menanggung dosa itu, Bang. Saya hanya bisa memberikan masukan supaya Abang bisa terhindar itu. Scroll, lari, menghindar. lari. Jadi itu solusinya. Iya.
Ya Bisa udah juga teman-teman mengaktifkan- yang ini menyibukkan yang dengan sudah aktivitas. bercerai Menye- silakan beli sepatu kets yang bagus untuk lari karena Anda Ya, harus berlari sampai betul. Anda mati gitu. Itu salah satu masukan yang bagus tuh, Bang. Saat Iya, iya. gini, Lari maraton contoh aja gini. kerjanya terus dia tiap hari ya. Iya, betul. Contoh gini kan, saat lagi muncul nih, oh lagi tinggi-tingginya nih. Iya. Wih, Wish, langsung pasang sepatu. Iya, bukan. Saat saya melakukan masturbasi gini, oh ada Oh, pok. Ternyata kalau saya melakukan ini, ada hal-hal yang bisa secara dampak secara fisik pasti ada. Mungkin saya bisa. Contohnya saya oh pelajari. jadi solusinya masturbasi. Iya, Itu Bang ya. Bukan begini. Maksudnya Loh, tadi? saya gini, Bang. Abang Perkosa bagaimana diri menyimpulkan- maksudnya, ya kan? Gini, bagaimana Abang bisa memakai kesimpulan contoh saya yang saya jelaskan dari awal, tapi Bang langsung memakai di tengahnya, kan lucu kan, Bang? Memakai itu sebagai Tadi solusi. solusinya ada Anda sebutkan perkosa diri Iya. tadi tuh. Gini kan, Bang. Saat 501. Anda punya keputusan gitu, daripada Anda jatuh kepada tidak secara Allahu pribadi dan Akbar, Masya kepada Allah. orang lain, Astagfirullahaladzim. mendingan Anda lari tuh, angkat sepatu lari, lari sore, Ya, lari pas pagi. sampai pas larinya di lapangan ketemu lagi dengan yang lebih seksi di sana. Lari kemana lagi kita? Bang, itu tuh hanya orang gila yang lari sambil megang tok-toknya. Wow, gitu kan, Bang? Wow. Iya maksudnya kan lari ke lapangan tuh lari. Nah di sana ternyata Iya, lebih banyak itu kan- lagi yang itu kan lebih seksi. image. Lari kemana? Solusinya satu-satunya lari ke imam. Nikah di sana Bang. Jangan, Bang. Kalau Jangan gimana sih Iya, abang ini? jangan kalau Aduh. kalau statusnya ditinggal mati ya silakan. Tapi statusnya Biasanya Bang masih orang ditinggal kalau cerai, dipaksa tidak ditinggal menikah cerai, terus itu- syahwatnya tinggi, jangankan gadis Bang, ya gadis. Ayam pun dia tengoknya itu seperti Ratna Sari loh. Lari dia. Makanya banyak menikah itu sesama jenis di rumah ibadah. Rumah ibadahnya ada yang nikah dengan binatang juga. Kenapa? Syahwat tidak terkendali. Oh, ini disuruh adem-adem aja katanya. Padahal solusinya ada abangku ini. Waduh, gimana sih teman-teman? Ya sudahlah kalau begitu, nggak ada solusi.